welcome back di channel Om Ewa. Oke teman-teman, kali ini sesi tes untuk Freeman kita siksa. Nah ini Freeman standar ting ting. Nah ini bisa dilihat teman-teman, nggak ada yang namanya upgrade. Nah yang di-upgrade cuma baterai. Karena apa? Mengingat ini akan dites secara maksimal, jadi baterai Om Ewa kasih 3S aja ya, biar nanti speednya dapat lah, maksudnya kita bisa menyiksa motornya juga kita bisa menyiksa gearboxnya juga. Harapannya apa? Harapannya kit ini rungkat ya, semoga kit ini bisa nanti rungkat, kita infokan nih teman-teman langsung on spot. Kemudian ini ada tambahan bumper aja bagian depan sama belakang untuk guard biar nanti di track gitu nggak langsung apa ya teman-teman, impactnya nggak langsung berasa lah. Jadi masa langsung rungkat main 1-2 menit gitu kan, nggak lucu. Makanya ini kasih bumper biar nanti kita bisa ngetes Freeman ini secara maksimal juga. Nanti untuk lontang-lontang juga kita akan biarkan RC ini kelontang-kelontang semaunya dengan baterai 3S. Oke teman-teman, langsung aja yuk. Oh ya, kali ini untuk tracknya ini track kering dan sedikit agak becek karena habis hujan, tetapi ini udah beberapa hari tidak hujan, jadi tagnya kering dan ada sedikit genangan. Nah ini menguntungkan sekali buat si Freeman karena bannya ini masih AT. Om Ewa nggak ganti, jadi harapannya di track kering ini masih dapat traksinya ya. Langsung aja yuk kita tes sama Rubicon Pink dan Rubicon birunya Om Rio. Langsung aja yuk kita. Mati. Masa ini terus mati? Tuh, steering moro motornya. Mati guys. Mati. Cek yuk, cek.
Mas Rio rungkat. Waduh. Oke teman-teman, untuk cobaan pertama langsung rungkat. Ini nggak cuma Freeman aja yang rungkat, punyanya Om Rio. Kirinya kayak yang los ya. Ini RGT berani-beraninya. Enggak berani. Agak berani. Janganlah. Jangan. Langsung ya, ambil sih. Kita lihat kondisinya ya teman-teman. Apakah yang terjadi dengan Freeman ini? Apakah elektriknya yang boncos? Coba kita buka ya. Ini gak ada setting-settingan, langsung uji langsung. Kalau ini memang rungkat ya tak bilang rungkat. Kalau ini memang bakoh ya bilang bakoh nih teman-teman. Lihat kondisi RC-nya. Wow, motornya kotor banget. Jadi motornya kena lumpur, dia seret di situ ya. Cek. Ini teman-teman. Untuk motornya kemasukan nih. Kemasukan semua, jadi ganggu brush untuk berputar ya. Kemungkinan sih seperti itu. Oh, bisa nyala lagi. Bisa, Len. Oh, ini memang harus dibersihkan dulu. Freeman Jos. Tadi punya Om Rio rungkat ya teman-teman. Ini Freeman mati suri. Cek. Nyala lagi. Tanganku kadung. Aduh. Terus. Oke, ini sekarang di tes kedua ya, Freeman. Oke, kita ambil slow aja. Slow dulu, slow. Ambil kiri. Ambil kiri. Wah, kotor lagi nih dinamonya. Hah? Nggak ada air guys, es teh. Biar seger ya. Haus mungkin. Nah, udah cukup. Nanti ndak DM. Stay cukup ya, gas. Belum mau. Matiin sih. Nyalain lagi. Gak mau. Oke, ada pakai ini. Temen lapis. Muka-muka sambal. Waduh. Langsung gas pola. Wah, nyala lagi no guys. Nyangkut aja motornya. Bener badak ya. Motornya sing kalah kan itu. Kita nggak iku. Motor Mas iku.
Nyala lagi guys. Nyala lagi. Om, ya Om RC zigzag lagi di benerin. Apa nih Om sidai sing anu Om? Gardane. Rontok gardane. Tekanane sih mati. Pas lagi gitu. Saya wingi iki pasang tengah. Waduh. Saya untung.
nembak ban ya. Miring. Boneka mau. Kedalaman air segini tuh udah mati. Tuh, mati. Kalau mundur masih bisa. Harus Oke teman-teman, untuk endpoint pertama ini bisa ditarik kesimpulan untuk Freeman ini masih bertahan ya, dengan siksaan yang begitu lumayan lah. Treknya ini nggak terlalu ringan, nggak terlalu ekstrim juga, tetapi trek ini lumayan lah untuk mewakili buat teman-teman main RTR nantinya ya. Jadi batu ada, lumpur kental ada, tanah kering ada, dan bisa dilihat grip ya. Untuk kesimpulan awal, ini kesimpulan awal ya, belum kesimpulan akhir, nanti masih kita akan basing-basingkan untuk kualitas si body lexannya. Kesimpulan awalnya, dari awal sampai sekarang Freeman ini belum merungkat, tetapi ada problem dimana ketika Freeman itu melewati lumpur yang sangat kental, motornya stuck. Nah ini yang perlu diingat teman-teman, harus upgrade nih untuk kemudian hari, pakai Fusion lah, Fusion SE atau Fusion Pro lah. Kitnya udah Freeman, masa mau pakai motor bawahan. Kedua, ketika RC ini tenggelam sebatas fender, RC ini sudah gak bisa connect seperti ini. Nah kenapa? Karena
letak dari receiver Freeman ini benar-benar rapat dan tertutup, dimana untuk sinyalnya itu kurang bisa masuk ya, apalagi kalau kehalang sama air juga ya, menghambat lah mungkin sinyal dari transmitter ini ke receiver. Ganti aja lah remote-nya ini ya. Itu untuk teman-teman yang mau main di air tetap bisa jalan. Untuk rodanya, gripnya nggak terlalu dapat, cuma masih oke lah. Oke, nyatanya masih bisa sampai sini loh, masih bisa sampai sini dengan segala medan kayak gitu ya. Memang susah payah sih, tetapi gripnya ya sedengan aja lah untuk rodanya lah. Untuk kualitas gear-gearnya ini masih gear bawaan plastik ya, untuk gearboxnya ya sampai sekarang masih oke. Nah, untuk teman-teman yang punyanya Om Rio, halo Om Rio. Wah. Aduh mama sayangnya. Apanya Om yang rusak Om? Gearnya rontok. Gearnya rontok. Itu padahal pakai gear SCX10 ya Om. Yoi. Gear SCX10 tapi memang cinaan sih. Cuma ya gitulah, kita bandingin juga sama Freeman, ini RTR juga dan gearnya juga masih plastik. Ya rontok duluan gitu. Ngeprank guys itu guys. Jadi rungkat. Awalnya kita kira ini memang rungkat, ternyata enggak. Masih aman. Kita akan coba lagi ya Om. Oke, siap. Yuk langsung lanjut yuk. Oke teman-teman, untuk video sesi 2 ini, sesi 2 yang tadi udah endpoint ya, ini kita barbarin aja dengan POV ya. Tadi kan sudah sinematik. Nah, kendalanya baterai HP-nya ini udah lowbat, jadi kalau mau sinematik lagi nggak bisa deh, karena butuh waktu yang lama. Jadi kita sekalian gas barbar aja ya teman-teman, POV aja ya. Semoga tidak memusingkan ya untuk videonya. Sampai sehabis baterainya si Freeman. Tuh kencangnya segitu teman-teman. Kalau pakai 3S revolver ya. Lumayan sih untuk baterainya. 3S revolver, baterainya lumayan, karena ini 55C, agak lebih tinggi sedikit dari standar 50C atau mungkin 45C atau mungkin 40C standarnya ya. Ini udah 55C. Oh nih, kalau sen tuh lampunya kayak gitu, aneh ya. Sen kiri juga sama. Oke, ini bebatuan nih teman-teman. Treknya bener-bener batu, dan ini trek yang sama ketika kita uji WL Toys ya di sini. Namun waktu itu cuacanya hujan. Nah, ini cuacanya cerah sedikit, mendung saja. Kemarin di sini kita barbarin si WL Toys waktu banjir di sini. Nah, kemarin juga WL Toys mencoba di tanjakan itu. Kita akan coba di Freeman, apakah semudah itu? Oke. Nah, ini teman-teman standar, cuma ganti baterai aja 3S ya. Mudah. Mudah loh, gila. Padahal bannya AT loh, di luar prediksi BMKG. Mudah saja. Oke. Ada trek apa lagi? Di depan kita ada trek tanjakan yang kemarin WL Toys nggak bisa nanjak di situ ya. Ya posisi memang licin, beda kemarin WL Toys posisinya licin. Kalau mungkin ini licin, dia pasti nggak dapat grip deh, yakin, karena tipe bannya ini yang ban sangat tidak menguntungkan di trek licin. Nah, kemarin WL Toys mencoba tanjakan ini. Kita akan coba di Freeman. Wow. Aduh. Tuh, ada suara aneh nih teman-teman. Muncul suara aneh si Freeman.
maju. Itu apa itu? Entahlah. Yang penting RC-nya masih hidup. Aduh, susah ya. Wah. Om, aku rasa video sambilan Om. Coba sampean sing barbarin Om. Karena susah aku buat ngambil tag, jadi lost terus dari frame. Ini coba Om Rio aja yang ngambil alih ya. Driver. Yang jadi driver. Rungkat lost. Ya, gas. Rungkat Ini lost. yang saya mau. Rungkat lost pokoknya. Wow. Ya ini. Cobain ya, Om. Ini pemain driver barbar nah. Ula. Waduh. Tanpa tangan loh, one hand. Buset. Iya, bannya kayak gitu, memang bannya angel. Cuma iki ngetes elektrikalnya sama kiri. Bub. Nek. Mas habis mas. Wah. Oke, masih ada 3S, Iya, mas. Belum klimaks. Masih ada. Masih belum puas ternyata. Nih. Masih tambah. Nih, Mas. Iji loro telu. Set. Nah. Ngadeg. Langsung ganti. Power Energy 3S 5200 mAh 50C. Wah. Nih. Mantap. Coba pakai fan. Pasti fan. Ayo Pasti langsung fan. gas, bateraiku gelap habis. Pasti fan. Gas kan. Yo. Awas jangan kebalik nanti Bluk. jeblok. Revolver ini lumayan teman-teman karena harganya sangat terjangkau dan setara dengan baterai-baterai yang sudah kompeten di RC ya. 55C lebih tinggi daripada standar dari 40, 45 sama 50C dari Van juga. Dia lebih tinggi 5C. Van 50C, ini 55C. Lumayan lah, masih bisa menemani sampai start sampai akhir finish. Mau dicoba sudah habis ya, memang karena kapasitasnya 2200. Oke, sekarang melanjutkan siksa-siksaan dan Om Rio belum puas menyiksa, kita ganti baterai dan kita coba bikin RC ini rungkat ya teman-teman. Semoga bateraiku cukup lah untuk merecord. Yuk gas. Nah ini udah diganti baterai, langsung gaskan. Sik kabelnya mewer. Ada ususnya. Oke. Buset. Siap. Buset. Waduh. Aduh. Ini kayak Om Rio juga balas dendam. Harus rungkat juga. Aduh, harus rungkat juga. Ayo, aku harus rungkat juga. Wow, siksaannya benar-benar luar biasa ya untuk Rimman ini. Wah ini nyiksa gear tuh. Mas, bemperku copot mas. Bemper copot. Wah. Waduh. Ini dhuwur apa? Ini dhuwur kita. Oke, ini ada kehilangan bemper. Lanjut. Nah nih, bemper udah ketemu, lanjut gas lagi. Tanpa bemper. Buset.
Nah ini lapangan memang cocok untuk di basing-basingin ya. Snorkel patah band. Siksaan gardane, siksaan gire. Bener-bener. Wah, gas bener. Mas, video saka cedhak ki apik iki. Oke teman-teman, sampai kesimpulan di terakhir ya. Untuk kesimpulan Freeman ini masih diuji coba terus sama si RC Zigzag Om Rio. Tetapi ya gitulah teman-teman, kualitas Freeman memang gak tanggung-tanggung sih. Ya ada beberapa notice, ada mungkin kelemahan untuk RTR-nya di elektrikal. Nah motor kalau kena lumpur yang sangat kental gitu ya memang bikin macet. Itu memang kelemahannya si Brasset sih, seperti itu. Untuk ESC aman, untuk servo aman, apalagi untuk realistic lamp aman, untuk apalagi untuk receiver. Nah ini receiver yang perlu dinotis, yang tadi saya bilang teman-teman, kalau dia udah setengah tenggelam gitu receivernya sudah lost connect gitu ya teman-teman. Kemudian apalagi untuk baterai ini pakai 3S karena memang dimaksimalkan untuk basing-basing untuk kayak gini uji-uji coba nih. Kalau teman-teman disarankan ya kalau mau pakai 3S resiko ditanggung sendiri ya teman-teman. Untuk masalah elektrikal apalagi ya nggak ada lagi sih. Gearbox ini gearbox kit ya, masuk kit gearboxnya masih aman sampai sekarang. Ini gearbox bawaan plastiknya ya, bukan gantian. Ini bukan gantian, ini bawaan bener-bener. Mewah mau tes kalau RTR teman-teman beli langsung digas kayak gini tuh proper apa enggak? Proper. Nah untuk gardan apalagi cocok, dia nggak ada yang namanya bevel loss, nggak ada yang namanya gardan loss, nggak ada yang namanya couple loss, nggak ada. Couple-nya masih plastik tapi asnya udah metal, itu udah membantu banget si Freeman ini bisa dihajar. Kemudian bodinya yang Lexan serta kitnya yang ringan dan tangguh, ini yang bikin RC ini siap untuk dihajar dimanapun medan perangnya nih teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan beli RC yang khusus untuk perang, khusus untuk event, Freeman cocok. Tapi kalau teman-teman mau RC yang scale, nampak realistik, nggak cocok. Karena Freeman ini basicnya memang kit perang. Semakin banyak fitur, semakin ringkih untuk kita memaintenance-nya sih sebenarnya gitu. Jadi teman-teman mau tim mana nih? Tim scale atau tim barbar atau tim off-roader gitu teman-teman. See you next time, sampai jumpa di lain waktu kesempatan juga. Oh ya, untuk baterainya juga top untuk revolver. Baterainya kapasitasnya real ya, tadi udah dites juga. Tuh real, bener-bener real 2200 mAh, revolver 55C seharga 50C ya. Hampir sama. Cocok sih buat alternatif aja nih teman-teman kalau misalkan cari baterai bingung. Oke, see you next time, jumpa lagi di lain kesempatan. Bye bye, salam satu hobi. Jangan lupa klik dan subscribe. Ya, diklik dan subscribe dong. Kita akan review RC lagi ya untuk kedepannya. Semoga Om Ewa bisa mendatangkan RC di meja dan kita tes lagi. See you next time. Bye bye. Ciao.